Dong semut mungkin pun iki tolong angkat tangan pada waktu puniki sira sane hadir iki memilih Sanjaya Dirga, angkat tangan. Benten iki ringajeng kayangan Purutaman puniki. Angkat tangan lumun. Stop deh jodoh. Ndak. Angkat tangan lumun. Buat politik nih Pak. Udah yang sudah maksud. Tapi ini imbas daripada politik. Tolong Donya angkat. viralkan ya, viralkan. Donya angkat tangan Pak. Nah, nah, kenapa tidak mau angkat tangan? Karena semeton puniki kemarin sebagian besar puniki disemut kader Gerindra berjuang di Gerindra. Mungkin puniki sira makna banget. Niki terus anunya Pak Adi kan? Pak Adi orang apa? PDI kan? Mungkin Bapak puniki ngambil bantuannya dari perjuangannya Pak Adi yang PDI. Niki, berjuang di Gerindra, ngambil bansos di PDI. Pokoknya 4 tahun ke depan puniki kalau sudah nanti levelnya di belakangnya puniki Gerindra yang tidak akan pernah tanda tangan. Oh, dia tidak akan pernah tanda tangan. Konsekuensi, ingin nggak kibatnya? Ya, bin Mani bin Puan yang sudah jadi kepala desa yang tanggung. Halo, selamat pagi dan jumpa lagi dengan Pak Kit di channel 0 Personal. Demikian tadi ya teman-teman, itu adalah rekaman suara yang disebut juga tolong viralkan gitu ya. Ini pemilihan sebuah seorang kepala desa yang kemudian dimenangkan oleh suatu partai lah gitu ya. Kemudian pada saat pembicaraan tadi, yaitu kepala desa yang terpilih lah katakan itu mengatakan di situ kalau siapa di sini yang dulu tidak memihak pada dia, intinya seperti itulah gitu ya. Pak Git tidak berbicara secara istilahnya spesifik gitu ya. Jadi intinya siapa yang tidak memilih dia atau tidak berjuang untuk kemenangannya dia, maka dia tidak mendapatkan bansos 4 tahun ke depan gitu. Dan dia pun menyatakan tidak mau tanda tangan gitu, kepala desa tersebut. Ya, ini tentu saja adalah suatu keputusan yang aneh dan sangat aneh lah menurut Pak Git. Bukan menurut Pak Git aja lah, Pak Git saja juga menurut teman-teman ini aneh gitu ya. Karena itu dulu katakanlah masa kontestasi atau masa pemilunya sudah selesai gitu. Begitu siapa yang jadi pemenang, maka dia adalah milik semua golongan gitu. Bukan milik dari sebuah golongan, tapi semua golongan, mau partai A, mau partai B, C, D gitu. Bahkan yang tidak memilih pun ya ini memiliki gitu, karena konsepnya seperti itu, yang menang itu dimiliki oleh semua golongan. Tapi apa yang terjadi, sikap katakanlah kepala desa ini tidak bijaksana gitu ya. Jadi yang tidak memilih dia, ya bukan dari golongan dia, ini tidak akan mendapatkan bansos kayak gitu. Jadi pikirannya itu katakanlah ini belum dewasa. Harusnya sikap-sikap politik dewasa ya sudah dicontohkan lah dari berbagai pilkada bahkan pilpres gitu ya. Kalau sudah menang itu ya sudah, yang lain itu adalah kepentingan bersama gitu loh, bukan kepentingan sebuah golongan lagi. Tapi tuh ini juga loh, apa namanya, kalau dipikir-pikir tuh berani juga, maksudnya dengan konsep seperti itu dia sempat menyebutkan ini diviralkan gitu loh. Kalau diviralkan itu kan artinya kalau ada yang mendengar atau melihat gitu ya, atau ya sesuatu yang dipublikasikan ini, tentu saja gitu malah menyerang dia gitu. Kalau orang yang paham kan, loh ini gimana sih gitu. Masa pemilihan sudah selesai, kontestasinya itu kan sudah selesai gitu. Kok masih diperpanjang gitu. Yang artinya begitu dia memimpin gitu kan,
itu ada kebijakan misalnya terutama yang disebutkan tadi adalah bansos. Bansos itu adalah untuk kepentingan bersama gitu, bukan kepentingan satu golongan ya. Jadi aneh kalau bansos itu dibeda-bedakan, siapa yang tidak memilih nggak kebagian. Nah, gimana urusannya misalnya kalau ini terjadi di level yang lebih tinggi gitu, katakanlah di bupati, kabupaten, atau bahkan presiden gitu ya. Nah ini jadi kocak banget, jadi siapa yang tidak memilih nggak dapat bantuan, maksudnya siapa yang tidak mendukung nggak dikasih bansos, yang dikasih bansos hanya orang-orang yang pendukung saja. Salah satu fungsinya kalau Pak Git lihat itu ke depan gitu loh, sebetulnya ingin mendoktrin orang-orang yang notabene nggak paham gitu. Kalau sampai dia menyatakan, publikasikan gitu, nah orang-orang nggak paham nih, wah nanti kalau kita nggak dukung dia, kita nggak dapat bansos nih. Jadi di kemudian hari, di kedepannya gitu ya, nah itu akan terjadi seperti itu gitu. Si yang tidak memilih kita nggak ada, jadi cari siapa yang menang aja gitu loh, coblos gitu lah oleh para pemilih gitu. Soalnya ada doktrin, ini kan sifatnya sudah jadi doktrin gitu, yang harusnya ini kita serang dalam edukasi politik yang menuju masa depan yang lebih baik. Nah ini malah disikapi dengan doktrin-doktrin yang nggak karu-karuan gitu. Kejadian ini ya tentu saja sangat miris gitu. Masih aja orang yang menggunakan kepentingan politik untuk sebuah golongan gitu, yang nyata-nyata kelihatan banget. Harusnya kalau sudah menjadi kepentingan bersama ya bukan menjadi kepentingan politik lagi, apalagi yang namanya bansos. Bansos ini udah nggak menyebut partai A, partai B, partai C, partai D harusnya. Harusnya ya semuanya dapat yang sifatnya itu dari pemerintah gitu ya. Dari pemerintah pusat gitu ya, dibagikan ya semuanya ya dapat, nggak perlu ini bantu aku atau tidak pada saat pemilu. Pokoknya ya dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan oleh pemerintah, kalau memang harus dapat bansos ya dapat gitu. Nggak ada lagi yang sifatnya A, B, C, D, mementingkan sebuah golongan. Pagi terasa kalau istilahnya di PC atau di PP mengerti melihat kondisi seperti ini, harusnya kader ini ya, kader politik ini mestinya dapat teguran, paling tidak itu paling jelek gitu ya. Teguran, dipanggil gitu, kok kamu seperti ini gitu. Ini kalau seperti ini terus jadi viral, malah kamu yang malu gitu. Konsepnya tuh nggak begini, kan harus seperti itu gitu. Dan tentu saja kejadian seperti ini itu sangatlah miris gitu masih terjadi dalam proses edukasi politik yang berada di Indonesia. Menurut Pak Git ini cukup sekian dan terima kasih.